Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana kita akan membahas hal-hal gaib, mistis dan dunia gelap yang jarang diungkap terang-terangan. Bukan sekadar cerita hantu biasa, tapi kisah tentang kutukan, pesugihan, dan ilmu hitam yang diwariskan turun-temurun. Malam ini, kita akan membuka tabir tentang salah satu santet yang dikenal paling mengerikan di tanah Jawa. Santet Getih Ireng atau sering disebut sebagai santet darah keturunan. Kenapa disebut darah keturunan? Karena santet ini tidak hanya menyasar satu orang saja, melainkan bisa mengikat seluruh garis keluarga. Begitu darah keturunan tertentu terkena kutukan ini, maka setiap generasi akan merasakan akibatnya. Anak, cucu, bahkan cicit, semua bisa jadi korban. Bukan sekali dua kali cerita ini muncul. Banyak saksi yang mengaku melihat sendiri keluarga mereka digerogoti perlahan, bukan karena penyakit medis, tapi karena gangguan yang tak bisa dijelaskan logika. Ciri-ciri santet ini juga berbeda. Korban biasanya mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Mereka bertemu sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, membawa kendi berisi darah segar. Dari mimpi itu sering muncul tanda-tanda fisik. Darah keluar dari hidung, mulut, bahkan telinga tanpa sebab jelas. Kadang terdengar bisikan samar di sudut kamar, suara orang memanggil nama, atau bau amis yang datang tiba-tiba. Lebih mengerikannya lagi, menurut cerita para tetua desa, santet ini nggak bisa sembarangan diputus. Kalau santet biasa bisa ditangkal dengan doa, air bersih, atau ritual sederhana, santet Getih Ireng hanya bisa dihentikan dengan tumbal. Satu nyawa harus dibayar, supaya generasi berikutnya bisa hidup normal kembali. Kalau tidak, kutukan akan terus menagih satu demi satu. Bayangkan, bagaimana rasanya tahu bahwa keluarga kita sedang dikutuk. Bahwa apapun yang kita lakukan, selalu ada sosok gelap yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk mengambil korban berikutnya. Inilah kenapa orang-orang tua dulu sangat takut bila mendengar nama santet Getih Ireng. Malam ini, kita akan kupas tuntas asal-usulnya, bagaimana santet ini bekerja, hingga kisah nyata dari keluarga yang pernah mengalaminya. Jadi siapkan diri kalian, matikan lampu, pasang headset, dan jangan pernah nonton sendirian. Karena cerita ini bukan sekadar dongeng, melainkan peringatan bahwa dunia gaib bisa saja lebih dekat dari yang kita kira. Inilah episode malam ini di Nanti Malam. Santet Getih Ireng, santet darah keturunan. Malam itu sebetulnya dimulai seperti biasa, di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Desa ini tenang, dikelilingi sawah luas, jalan tanah yang kalau sore sering dipenuhi anak-anak kecil main kejar-kejaran, dan suara jangkrik yang jadi musik alami setiap malam. Keluarga yang tinggal di rumah kayu sederhana di tepi desa ini dikenal baik. Mereka hidup damai, tidak neko-neko. Sehari-hari bekerja di sawah, berjualan hasil kebun, dan sesekali ikut kerja bakti kalau ada hajatan atau acara desa. Namun ketenangan itu mendadak hilang pada suatu malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Daun-daun pisang di belakang rumah bergesekan keras. Bunyinya seperti suara orang berlari sambil menyeret kain panjang. Atap rumah yang terbuat dari genteng tua berderit, seolah siap copot kapan saja. Padahal sore sebelumnya langit cerah, bahkan bintang terlihat terang, tak ada tanda-tanda akan ada hujan badai. Kegelapan malam itu juga berbeda. Langit hitam pekat seakan bulan dan bintang sengaja ditutup. Di kejauhan, suara ayam berkokok terdengar panjang sekali. Padahal jam masih menunjukkan tengah malam. Orang-orang desa percaya kalau ayam sampai berkokok di luar waktunya, apalagi pas tengah malam, itu pertanda ada sesuatu yang tidak beres. Yan pitik muni bengi iku dudu tanda apik, kata orang-orang tua. Artinya kalau ayam berkokok malam-malam, itu bukan pertanda baik. Di dalam rumah, suasana awalnya masih tenang. Ayah, Iwa dan anak-anak sudah berbaring. Mereka terbiasa tidur lebih awal karena besoknya harus bangun sebelum matahari terbit untuk beraktivitas. Namun tiba-tiba saja si bungsu, anak yang baru berusia 7 tahun, mulai bergerak gelisah. Tangannya meremas-remas selimut. Kakinya menendang ke sana-sini. Lalu tubuhnya kaku seperti ditarik sesuatu. Matanya terbuka lebar, bola matanya bergerak cepat dan tiba-tiba darah segar mengalir dari hidungnya. Ibunya yang tidur di sampingnya langsung panik. Astagfirullah. Mas, cepat bangun.
"Adik, kenapa Iki?" Suaranya bergetar. Ayahnya terlonjak, segera mendekat memegang tubuh si bungsu yang mulai kejang-kejang. Kakak-kakaknya pun terbangun, kaget melihat adiknya seperti kesakitan. Mereka mencoba memanggil namanya, mengguncang bahunya, tapi matanya tetap melotot kosong. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun cepat, seperti habis berlari jauh. Padahal ia berbaring saja. Suasana rumah langsung berubah jadi panik. Sang ayah mencoba menahan tubuh anaknya agar tidak terbentur. Sementara ibunya menangis histeris. Kakaknya berlari keluar rumah memanggil tetangga. "Pak Karti, tolong!" "Dekku, kenapa Iki?" teriaknya. Tak butuh lama. Beberapa tetangga berdatangan. Sebagian hanya mengenakan sarung. Sebagian lagi membawa senter. "Tolong mebise tebun besi Rin Migeli." Air semakin deras keluar dari hidung, bahkan menetes ke bantal. "Gusti Allah. Opo iki? Bocah ko iso ngene?" kata salah satu tetangga sambil geleng-geleng kepala. Ada yang menyarankan segera dibawa ke puskesmas, tapi malam itu, hujan deras tiba-tiba turun tanpa aba-aba. Jalanan jadi licin dan gelap. Mobil pun tak ada. Mereka hanya bisa mengelap darah dengan kain. Berharap tubuh kecil itu segera tenang. Namun, keadaan justru makin menyeramkan. Anak itu mendadak tertawa keras, padahal matanya tetap kosong. Tawa itu terdengar bukan seperti suara anak kecil, melainkan suara orang dewasa dengan nada berat. Semua orang di ruangan langsung merinding. Salah satu tetangga berbisik lirih, "Iki dudu sakit biasa, onosing ora beres." Ibunya semakin menangis memeluk tubuh anaknya sambil komat kamit membaca doa. Ayahnya hanya bisa memejamkan mata, berharap ini mimpi buruk yang segera berakhir. Tapi bisikan-bisikan samar mulai terdengar di sudut rumah. Awalnya pelan seperti suara angin, tapi lama-lama jelas. Suara itu menyebut nama anak-anak di keluarga itu satu persatu. Rini, Tuyoko, Sari. Suara itu bergema seakan keluar dari bawah ranjang. Semua orang terdiam, saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Salah satu tetua desa yang ikut datang mencoba menenangkan. Dia berkata pelan, "Iki wis jelas, Iki santer. Getih sing metu ora ono sebab." Terus ono bisikan jeneng. "Iki dudu penyakit, Iki kiriman." Mendengar kata santet, suasana makin mencekam. Orang-orang mulai mundur sedikit, takut ikut terkena imbas. Hanya keluarga inti yang tetap bertahan di samping si bungsu. Tubuhnya masih bergetar, lalu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Hanya terdengar suara hujan di luar. Ibu mencoba memanggilnya lagi, menggoyang pelan. Tiba-tiba, anak itu membuka mulutnya lebar-lebar, lalu dari dalam mulut keluar darah segar yang memancar deras. Ibunya menjerit, ayahnya hampir jatuh saking kagetnya. Tak ada yang berani mendekat. Semua hanya bisa berdiri kaku, menatap kejadian yang di luar akal. Beberapa orang sudah mengucap istighfar keras-keras. Sebagian lagi menutup wajah dengan sarung. Setelah beberapa menit, tubuh si bungsu perlahan tenang. Nafasnya mulai teratur, darah berhenti mengalir. Tapi matanya tetap terbuka, kosong, seperti boneka tanpa nyawa. Ia tidak peduli saat dipanggil. Tidak bergerak sama sekali. Hanya menatap lurus ke langit-langit rumah. Ayahnya menunduk, memegang tangan kecil itu yang dingin sekali. Lalu berkata lirih, "Ya Allah, lindungi keluarga kami. Opo salah kulo nganti anak kulo kenong ngene iki." Air matanya jatuh bercampur dengan darah yang sudah mengering di bantal. Malam itu tidak ada yang tidur. Semua berjaga. Sebagian berdoa, sebagian lagi hanya bisa duduk termangu. Mereka tahu kejadian aneh ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena di desa itu sudah lama ada cerita tentang sebuah kutukan yang akan menagih darah keturunan. Dan malam ini sepertinya kutukan itu sudah mulai menunjukkan wujudnya. Sejak malam mengerikan itu, rumah keluarga tersebut sudah tidak pernah sama lagi. Malam-malam yang dulu terasa tenang dengan suara jangkrik dan angin sepoi, kini berubah. Jadi waktu yang paling ditakuti, seakan-akan rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang sengaja menunggu saat orang-orang lengah untuk muncul. Awalnya, setelah kejadian si bungsu kejang-kejang dan memuntahkan darah, mereka semua berpikir mungkin itu hanya serangan sekali saja. Mungkin memang sakit, mungkin hanya gangguan biasa. Tapi mereka salah besar. Karena sejak malam itu, gangguan justru datang lebih sering dan lebih nyata. Setiap kali malam mulai larut, ketika rumah sudah gelap dan semua mencoba memejamkan mata, terdengar suara samar-samar dari bawah ranjang. Suara itu kecil,
Seperti orang berbisik, kadang terdengar seperti desahan panjang, kadang seperti orang ngelantur ngomong sendiri. Awalnya mereka kira itu hanya suara angin yang lewat, atau mungkin tikus yang bersuara. Tapi semakin lama suara itu mulai jelas, bahkan terdengar seperti suara manusia. Yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah ketika bisikan itu mulai menyebut nama-nama mereka. Pertama kali terdengar, suara itu menyebut nama sang ibu, dengan suara pelan dan berat, Mina, Lalensbeerdard. Ibu sontak kaget, langsung bangun dan melihat ke arah ranjang. Jadi yang juga mendengar langsung menoleh cepat. Mereka berdua diam lama, jantung berdegup kencang, sambil memastikan apa benar mereka tidak salah dengar. Keesokan malamnya, suara itu muncul lagi. Kali ini menyebut nama anak sulung. Rini. Panjang sekali, seperti diulur. Rini yang mendengar namanya dipanggil langsung menutup telinga dengan bantal. Matanya berkaca-kaca. Aku wedi, Bu. Katanya lirih dengan suara gemetar. Ibunya hanya bisa memeluknya erat sambil membaca doa berulang kali, yang membuat semuanya tambah aneh. Setiap kali ada yang memberanikan diri mengintip ke bawah ranjang, tidak ada apa-apa. Hanya ada debu, sepatu lama, atau ember kosong. Tidak ada sosok, tidak ada apapun. Tapi begitu kembali berbaring, suara itu muncul lagi, bahkan terdengar lebih jelas, seolah sedang mengejek keberanian mereka. Suara itu tidak hanya muncul di satu kamar, tapi hampir di semua ruangan yang ada ranjangnya. Kadang dari kamar anak-anak, kadang dari kamar orang tua. Bahkan pernah terdengar dari balai-balai kayu di ruang tamu. Mereka jadi bingung. Bagaimana bisa suara itu berpindah-pindah tempat? Apakah ada sesuatu yang memang bersembunyi? Ataukah rumah itu sudah jadi sarang makhluk tak kasat mata? Tetangga yang sempat datang untuk menemani juga pernah mendengar. Malam itu salah seorang tetangga tidur di ruang depan. Niatnya menjaga agar keluarga itu tidak terlalu ketakutan. Sekitar jam 2 dini hari, ia terbangun karena merasa kakinya seperti ada yang menyentuh. Saat membuka mata, ia mendengar jelas suara berbisik dari bawah balai-balai tempat ia berbaring. Suara itu seperti orang memanggil pelan, Kartu. Lemaiwaisu adalah namanya sendiri. Seketika tubuhnya gemetar, ia langsung bangun keluar rumah dan tidak berani masuk lagi sampai pagi. Besoknya ia berkata lirih, Aku ora wani nginep neng kene maneh. Suaraiku jelas nyebut jenengku. Kayak wong nangis nanging di peksong guyu. Semakin hari, bisikan itu semakin sering terdengar. Kadang muncul menjelang tengah malam, kadang saat subuh menjelang. Bahkan pernah muncul ketika semua masih duduk di ruang tengah. Suara itu seperti sengaja ingin mereka dengar. Dan yang lebih menakutkan, kalau didiamkan, suara itu semakin lama semakin jelas. Seperti makin dekat ke telinga. Awalnya hanya seperti dari bawah ranjang. Tapi lama-lama terdengar seperti ada tepat di samping kepala. Pernah suatu malam, Rini yang tidur sendirian mendengar bisikan itu lagi. Suara berat memanggil namanya, kali ini ditambah dengan tawa lirih. Rini, hehehehe. Suara itu membuat tubuhnya kaku. Dia ingin berteriak, tapi mulutnya seolah terkunci. Tiba-tiba ranjangnya bergetar pelan, seperti ada yang merangkak di bawahnya. Rini hanya bisa menangis tanpa suara, menutup mata sekuat tenaga. Keesokan paginya ia menceritakan semuanya pada orang tua. Ayah hanya terdiam, wajahnya terlihat sangat lelah sementara ibunya menangis lagi. Mereka mulai merasa tak ada lagi tempat aman di rumah itu. Beberapa kali mereka mencoba meminta bantuan. Seorang kiai dari kampung sebelah datang, membaca doa-doa dan ayat suci di setiap sudut rumah. Malam itu memang agak tenang, suara bisikan tidak muncul. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sehari. Malam berikutnya, suara itu kembali, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Seakan-akan makhluk itu marah karena mereka mencoba mengusirnya. Ada satu malam yang membuat semua penghuni rumah benar-benar hampir kehilangan akal. Malam itu, sekitar jam 1, semua terbangun oleh suara bisikan yang serempak. Bukan hanya dari bawah satu ranjang, tapi dari semua sudut rumah. Suara itu terdengar seperti banyak orang berbisik bersama-sama. Namun anehnya kata-kata yang diucapkan tetap sama. Nama-nama keluarga itu diulang-ulang. Mina, Yoko, Rini. Sari lalu berhenti kemudian tertawa pelan bersamaan. Hehehehe. Suasana rumah malam itu benar-benar seperti neraka. Anak-anak menangis histeris. Ibunya menutup telinga sambil mengguncang tubuh suaminya. Ayah berusaha tegar tapi wajahnya pucat.
Keringat dingin mengucur deras. Mereka semua akhirnya berkumpul di ruang tengah, menyalakan lampu terang dan duduk berdesakan sambil berdoa. Tapi meski lampu menyala, suara itu tetap ada. Tak peduli cahaya, tak peduli doa. Seperti ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa lepas begitu saja. Salah satu tetua desa yang mendengar cerita mereka hanya menggeleng pelan. Dengan suara lirih ia berkata, "Iki dudu lelucon. Duin wisana bisikan kaya ngono tegese wisana sing nginceng. Sing gawe santet iki ora men-men. Iki getih, iki nyawa sing ditagih." Kalimat itu membuat keluarga semakin ngeri, karena seolah menegaskan apa yang mereka takutkan. Bahwa santet ini bukan sekadar kiriman biasa, melainkan sesuatu yang memang mengincar garis keturunan mereka. Malam-malam selanjutnya jadi ujian kesabaran. Mereka tidur saling berhimpit, menyalakan lampu minyak dan lilin di setiap sudut rumah. Tapi bisikan tetap datang. Kadang terdengar seperti orang menyanyi dengan suara lirih. Kadang seperti anak kecil menangis. Kadang seperti orang menggeram penuh amarah. Semua suara itu selalu muncul dari bawah ranjang, membuat mereka takut untuk menurunkan kaki ke lantai. Anak-anak sampai terbiasa melompat dari ranjang, agar kakinya tidak menyentuh lantai, karena mereka yakin ada sesuatu yang menunggu di bawah sana. Suatu malam, sang ibu yang sudah kelelahan mencoba beranikan diri. Dia mendengar suara itu lagi, memanggil namanya panjang sekali. "Mina." Dengan marah bercampur takut, ia menunduk ke bawah ranjang dan berteriak, "Sopo kowe, ojo ganggu keluargaku." Tapi begitu matanya menatap ke bawah, ia hanya melihat kegelapan pekat, tak ada apa-apa. Saat ia kembali menegakkan kepala, tiba-tiba suara itu terdengar jelas sekali, tepat di telinganya. "Aku kene." Ia langsung jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ayah buru-buru memeluknya, sementara anak-anak hanya bisa menangis semakin keras. Semakin hari, mereka merasa kekuatan mereka terkuras. Tidur tidak pernah nyenyak, makan pun tidak enak. Tubuh jadi lemah, mata cekung, dan pikiran kacau. Rumah itu kini bukan lagi tempat perlindungan, melainkan sumber ketakutan. Setiap malam, selalu ada bisikan yang tak pernah berhenti. Semakin lama semakin berani. Seakan menunggu saat yang tepat untuk menampakkan wujud aslinya. Dan di tengah keputusasaan itu, mereka mulai sadar, bisikan-bisikan ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Karena jika santet darah keturunan memang benar sedang bekerja, maka bisikan hanyalah pintu masuk sebelum korban berikutnya diambil. Mereka hanya bisa saling pandang dalam ketakutan, bertanya dalam hati, siapa lagi yang akan jadi sasaran selanjutnya? Sejak bisikan-bisikan aneh itu mulai menguasai malam, keadaan keluarga ini semakin memburuk. Mereka bukan hanya kehilangan ketenangan, tapi juga kehilangan istirahat. Setiap kali memejamkan mata, rasa was-was selalu menghantui. Namun entah bagaimana, meski rasa takut begitu besar, kantuk tetap datang. Dan di saat itulah teror lain mulai merajalela. Hampir setiap malam, seluruh anggota keluarga mengalami mimpi yang sama. Mimpi itu selalu dimulai dengan suasana sepi, seolah mereka sedang berdiri di tengah lapangan luas tanpa batas. Langit dalam mimpi itu hitam pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya gelap yang menekan. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki berat. Duk, duk. Semakin lama semakin mendekat. Saat mereka menoleh, sosok itu muncul, tinggi besar. Tubuhnya seluruhnya hitam seperti bayangan, tapi matanya merah menyala bagai bara. Yang paling menakutkan bukan hanya tubuh besar dan mata merahnya, melainkan benda yang selalu ia bawa. Sebuah kendi tua, warnanya kusam, di dalamnya berisi cairan merah kental. Dari kendi itu, bau amis darah tercium sangat kuat menusuk hidung, membuat perut terasa mual dan kepala berputar. Setiap kali kendi itu diangkat, cairan merah menetes ke tanah, tapi tanahnya tidak pernah menyerap, malah semakin lama semakin penuh. Seperti lautan darah yang siap menelan siapapun yang terjebak di dalam mimpi itu. Sosok tinggi itu tidak pernah berbicara. Diri hanya berjalan pelan, menatap mereka dengan mata merahnya, lalu tiba-tiba berlari mengejar. Kecepatannya tak masuk akal. Meski mereka berusaha lari sekuat tenaga, sosok itu selalu bisa mendekat. Nafas terasa sesak, kaki seakan berat, suara degupan jantung terdengar keras. Dan saat sosok itu hampir menyentuh, mereka semua terbangun dengan teriakan keras.
Mimpi itu tidak terjadi sekali atau dua kali. Hampir setiap malam, semua anggota keluarga mengalami hal yang sama, dan yang membuat mereka semakin ketakutan adalah detail mimpinya identik satu sama lain. Ketika pagi tiba, mereka menceritakan pengalaman masing-masing, dan selalu cocok, tempat yang sama, sosok yang sama, kendi darah yang sama, bahkan bau amisnya pun terasa nyata. Bagaimana mungkin mimpi bisa sama persis dialami oleh orang berbeda? Yang lebih menyeramkan lagi, setiap kali mereka terbangun dari mimpi itu, selalu ada bercak darah segar di lantai kamar. Kadang hanya setitik, kadang berupa genangan kecil, dan darah itu bukan berasal dari tubuh mereka. Mereka memeriksa hidung, mulut, telinga, bahkan seluruh tubuh. Tidak ada luka, tidak ada tanda pendarahan. Namun darah itu nyata, merah segar, baunya amis menusuk. Pernah suatu malam, sang ayah terbangun lebih dulu. Keringat dingin membasahi tubuhnya setelah dikejar sosok itu dalam mimpi. Dia menyalakan lampu kecil di samping ranjang, dan seketika tubuhnya lemas. Di lantai tepat di bawah ranjang, ada bercak darah segar yang masih basah. Menetes pelan membentuk jejak kecil menuju pintu. Dengan gemetar ia bangunkan istrinya, lalu mereka ikuti jejak itu. Namun begitu sampai di depan pintu, jejaknya menghilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Ibu hanya bisa berbisik lirih, "Ya Allah, opo maneh iki?" Air matanya jatuh. Ia memeluk erat suaminya, tubuhnya bergetar hebat. Mereka mulai merasa bahwa darah dalam mimpi itu bukan sekadar ilusi, melainkan sesuatu yang menembus nyata ke dunia mereka. Anak-anak juga mengalami hal yang sama. Suatu pagi, Rini berteriak histeris ketika mendapati bantalnya berlumuran darah. Ibunya panik memeriksa hidung dan mulutnya, tapi tidak ada apapun. Darah itu muncul entah dari mana. "Aku ora gelem turu maneh, Bu. Aku wedi." Rini menangis keras, tubuhnya gemetar. Kakak laki-lakinya, meski berusaha menenangkan, sebenarnya sama takutnya. Joya sendiri semalam bermimpi sosok itu berhasil meraih pundaknya, dan saat bangun, ia merasakan nyeri di bahu. Ketika dilihat, ada bekas lebam berbentuk seperti jari tangan besar, padahal tidak ada orang yang menyentuhnya malam itu. Semakin lama, mimpi itu terasa semakin nyata. Awalnya hanya berupa kejar-kejaran, tapi kemudian sosok itu mulai semakin dekat. Ada malam di mana mereka merasakan hembusan nafas panas di tengkuk, atau suara kendi yang diaduk-aduk, cairan darah di dalamnya bergolak seperti hidup. Pernah si bungsu, yang sudah sangat lemah karena kejadian sebelumnya, bermimpi sosok itu menuangkan isi kendi ke wajahnya. Saat bangun, wajahnya benar-benar berlumuran darah segar, meski tidak ada luka di tubuhnya. Kejadian itu membuat semua orang di rumah hampir gila. Tetangga yang datang membantu pun akhirnya ikut merasakan. Ada satu malam ketika seorang tetangga lelaki diminta menemani tidur di ruang depan, ia juga mengalami mimpi yang sama. Dikejar sosok tinggi hitam dengan kendi darah. Bedanya ia sempat menoleh ke arah sosok itu dan melihat jelas wajahnya. Bukan wajah manusia, melainkan wajah menyerupai tengkorak yang masih berlumuran darah. Saat ia bangun, ia menjerit, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Ia langsung keluar rumah, berlari tanpa alas kaki. Dan sejak malam itu ia tidak pernah berani lagi masuk ke rumah tersebut. Kabar pun mulai menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berbisik-bisik, mengatakan keluarga itu sedang terkena kutukan. "Iku dudu mimpi biasa, iku tanda yen wis digandoli roh peteng," kata seorang sesepuh. Sebagian orang merasa kasihan, sebagian lagi mulai menjauh. Takut kalau gangguan itu menular. Hari-hari mereka penuh dengan rasa takut. Malam adalah neraka. Siang hanya memberi sedikit ketenangan, tapi tetap dihantui oleh bekas mimpi yang terus membekas di pikiran. Tubuh semakin lemah, wajah pucat, mata cekung karena kurang tidur. Seakan ada beban berat yang terus mengikat, tak ada jalan keluar. Yang paling membuat semua semakin takut adalah kejadian di malam Jumat. Malam itu, mimpi mereka berbeda sedikit. Sosok hitam tinggi itu tidak lagi hanya mengejar. Ia berdiri di depan mereka, mengangkat kendi darahnya tinggi-tinggi, lalu menuangkan isinya ke tanah. Dari tanah yang tersiram darah itu, muncul tangan-tangan hitam berlumuran darah, meraih kaki mereka, menarik kuat, mencoba menyeret mereka ke dalam tanah. Semua menjerit, tubuh mereka seperti tenggelam dalam lautan merah.
Saat terbangun, jeritan mereka masih bergema di ruangan, dan lantai kamar basah penuh bercak darah segar, lebih banyak dari sebelumnya. Ayah yang sudah tidak kuat lagi, akhirnya mendatangi seorang kiai lagi. Dengan wajah letih ia memohon, "Kiai, tulung kula. Anak-anak kula saben wengi tansah diganggu mimpi sing podo. Ana sing ngejar, ana kendi si getih, lan saben esuk mesti ono getih tenan neng lantai." Kiai hanya menatap lama, lalu berkata pelan, "Iki dudu sekadar santet sing gampang dibusak. Iki santet keturunan getih sing ditagih. Sampeyan kudu wani kudu ikhlas. Nek ora, generasi sabanjure tetep bakal dicekel." Kata-kata itu membuat ayah hampir roboh, dadanya terasa sesak. Bagaimana mungkin ia harus menerima bahwa keluarganya menjadi target kutukan yang tak bisa dihindari? Sejak itu, mimpi sama terus berulang, seolah mengingatkan bahwa mereka tidak bisa lari. Sosok tinggi dengan mata merah dan kendi darah selalu datang, selalu mengejar, dan semakin lama semakin dekat. Mereka mulai merasa waktunya semakin sempit, karena jika dalam mimpi sosok itu benar-benar berhasil meraih salah satu dari mereka, mungkin di dunia nyata nyawa akan terenggut. Malam itu, setelah mimpi yang sama terus menghantui dan darah segar semakin sering muncul di lantai kamar, ayah dan ibu akhirnya tidak bisa lagi menutupi sesuatu yang sudah lama mereka simpan rapat-rapat. Mereka tahu waktunya untuk bicara sudah tiba. Seluruh anak dikumpulkan di ruang tengah dengan wajah pucat, mata cekung karena kurang tidur, dan tubuh yang sudah mulai lemah. Lampu minyak di tengah ruangan bergoyang-goyang tertiup angin malam yang masuk lewat celah dinding kayu, menambah suasana semakin mencekam. Ayah menatap anak-anaknya lama sekali, sebelum akhirnya menarik nafas berat. "Anak-anakku, kowe kabeh kudu ngerti. Opo sing saiki kita alami iki, dudu perkara sepele. Iki wis ana hubungane karo leluhur, karo dosa lawas sing durung pernah rampung nganti saiki." Suaranya bergetar, seperti ada beban yang selama ini ia sembunyikan, dan kini dipaksa keluar. Anak sulung, Rini menunduk berusaha menahan air mata. Merasakan kalimat ayahnya bukan sekadar pembukaan biasa. Hatinya sudah berdebar seolah firasat buruk akan segera terungkap. Ibu, dengan mata berkaca-kaca melanjutkan cerita. "Kowe kabeh durung ngerti, tapi zaman biyen, buyutmu, bapake simbahmu pernah duwe masalah gede karo wong sakti. Dukun kuwi dikenal sak kampung jenenge Ki Jagabaya. Wong pinter tapi atine peteng. Yen ono wong sing ganggu utawa gawe salah, dheweke ora bakal gampang ngapura." Ayah mengangguk pelan, wajahnya muram. "Buyutmu, Mbah Kasan dulune wong kuat, keras kepalane luar biasa. Dheweke wong tani, tapi wani ngelawan sapa wae sing nyoba ngasorake. Wektu kuwi ana masalah rebutan tanah sawah sing letake cedak ke alas. Ki Jagabaya ngaku tanah kuwi wis dadi bagian sesaji kanggo leluhure, ora kena ditanduri. Nanging buyutmu ora gelem. Dheweke tetep nggarap tanah kuwi tanem padi lan panen. Saka kene perselisihan mulai njalari dendam." Ibu menunduk, suaranya lirih. "Perselisihan kuwi ora rampung. Buyutmu lan Ki Jagabaya pada keras kepala. Wektu desa ngalami paceklik, wong-wong nudu buyutmu sing gawe masalah merga nggarap tanah larangan. Ki Jagabaya sing mimpin wong-wong supaya buyutmu diusir saka desa. Nanging buyutmu malah nantang. Dheweke ora gelem mundur. Pertengkaran kuwi banjur dadi sengketa gedhe sing nganti nyebabake pati." Anak-anak menatap bingung. Ada yang penasaran, ada yang ketakutan. "Pati, maksudnya piye, Pak?" tanya Joko dengan suara serak. Ayah terdiam sejenak lalu menjawab pelan. "Ki Jagabaya marah banget. Dheweke ngirim santet marang buyutmu. Nanging buyutmu kuat ora gampang tumbang. Dheweke malah balas. Dua-duane pada kuat nganti wong sak kampung pada wedi. Nanging sayang, sing menang dudu buyutmu. Nalika pertempuran batin kuwi, buyutmu tumbang tewas kanthi cara sing ora wajar. Sewakne ketemu karo darah metu saka endi-endi, laning saceda keono kendi pecah isi getih." Rini terkejut, teringat dengan mimpi yang selalu ia alami. "Kandi isi darah." "Kaya ing mimpiku, Pak." Suaranya lirih penuh ketakutan. Ayah menutup mata, mengangguk pelan. "Ya persis kaya ngono. Mimpi sing saiki kowe alami, iku wujud saka santet sing isi nempel nganti saiki. Wektu buyutmu mati, Ki Jagabaya ora mung rampung karo dheweke. Dheweke sumpah, sopo wae keturunan Kasan bakal tak iket nganggo getih ireng. Siji-siji bakal tak tagih nganti putus segaris keturunan.
Ibu menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tangisnya pecah. Iki kutukan le. Iki sing jenenge santet keturunan. Ora gampang dibusak. Ora cukup mung karo doa utawa kembang setaman. Ki santet sing ngikat darah. Ora mung jiwa siji, tapi kabeh keturunan sing isih urip. Anak-anak terdiam, tubuh mereka gemetar. Selama ini mereka berharap semua kejadian hanya gangguan sesaat. Tapi sekarang kenyataan yang lebih menakutkan terungkap. Mereka bukan sekadar korban, tapi pewaris kutukan yang sudah berjalan turun-temurun. Joko yang biasanya keras kepala, tiba-tiba pucat. Jadi maksudnya, kita kabeh bakal kena giliran? Siji-siji, ayah mengangguk pelan. Ya le, santet iki ora milih-milih. Saben keturunan Kasan bakal ngalami teror iki. Biasanya dimulai karo bisikan, terus mimpi banjur getih bakal metu tanpa sebab. Nek ora dindek bakal nyawa sing ditagih. Suasana ruang tengah hening, hanya terdengar suara tik-tik hujan di atap. Semua tenggelam dalam rasa takut. Lalu ibu menambahkan dengan suara lirih, hampir seperti berbisik, sakjane, ono cara kanggo mandekne santet iki. Nanging kudu ono sing dadi tumbal, kudu ono pengorbanan. Salah siji saka garis keturunan kudu diserahke, supaya liyane iso slamet. Kalimat itu membuat anak-anak semakin pucat. Rini menangis keras menutupi telinganya. Ora, aku ora gelem bu. Ku ora gelem mengerti iki kabeh. Ia terisak, tubuhnya bergetar. Ayah mencoba menenangkan, tapi matanya sendiri berkaca-kaca. Kowe kudu ngerti nah. Aku ngerti iki abot. Nanging iki kenyataan. Santet iki ora iso rampung karo obat dokter. Ora iso rampung karo mantra sing biasa. Kisah kadukun sing wis nyawiji karo peteng. Ki Jagabaya kuwi dudu wong biasa. Dheweke wis ninggal warisan ilmu peteng sing isi ngiket nganti saiki. Ibu menatap anak-anaknya satu persatu. Kulolan bapakmu wis suwe nutupi perkara iki. Kulo ora tega nek bocah-bocah ngerti. Nanging saiki wis kelihatan yen kutukan iki ora iso dihindari maneh. Sing tak wedi, yen ora ana sing wani dadi tumbal, kabeh bakal dadi korban siji-siji. Kewising tak ora kuat le. Rini masih menangis. Joko hanya menunduk mengepalkan tangan tapi matanya kosong. Si bungsu, yang paling lemah hanya diam, tubuhnya terlihat rapuh seolah nyawa sudah setengah tertarik ke dunia lain. Ayah melanjutkan dengan suara tegas meski penuh kesedihan. Aku sing tanggung jawab. Aku sing kudu maju nek kudu dari tumbal. Ora mungkin aku ngorban ke anak-anakku. Iki kesalahan leluhur, aku sing kudu ngadepi akibat. Ibu menjerit memeluk suaminya erat-erat. Ora mas, oho kowe. Nek kowe sing ilang, aku kudu kepiye ngopeni anak-anak iki. Aku ora iso urip dewe. Tangisnya pecah semakin keras, membuat suasana malam itu penuh dengan suara kepedihan. Namun dalam hati kecil, mereka semua tahu, kata-kata ayah ada benarnya. Kutukan ini nyata, dan darah yang ditagih akan terus mengejar sampai ada yang rela menyerahkan diri. Sejarah kelam keluarga itu akhirnya terbuka lebar, dan beban berat kini ada di pundak mereka. Malam itu terasa panjang sekali. Setelah percakapan itu tidak ada lagi yang berbicara. Mereka hanya duduk, sebagian menangis, sebagian diam membisu. Api lampu minyak bergetar pelan, seolah menari bersama bayangan di dinding. Dan di tengah keheningan itu, terdengar samar-samar suara bisikan yang sudah akrab di telinga mereka. Kali ini bukan hanya nama yang disebut, tapi juga kalimat singkat yang membuat darah mereka membeku. Tumbal. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Jui angin yang biasanya membawa suara jangkrik kini sunyi. Seakan seluruh alam berhenti bernapas. Lampu minyak di ruang tengah berkelip-kelip, kadang redup, kadang terang, seperti menandakan sesuatu yang tidak beres. Keluarga itu duduk mengelilingi si bungsu, yang berbaring lemah di atas tikar. Tubuh kecilnya panas sekali, seperti bara api yang dibungkus kulit tipis. Nafasnya tersengal, matanya setengah terpejam, sementara darah segar terus merembes keluar dari mulutnya. Ibunya memeluk erat, air mata bercucuran tanpa henti. Ya Allah, tulungono Gusti. Oyun jupuk anakku iki, tangisnya pecah, suaranya serak. Ayah duduk di samping, wajahnya penuh keringat dingin. Ia terus mengusap kepala anaknya dengan kain basah, berharap panas itu bisa reda, walau hanya sedikit. Setiap beberapa menit, tubuh kecil itu kejang. Tangannya menegang, jari-jarinya melengkung aneh, kakinya menendang kosong.
seolah ada sesuatu yang mencengkeram tubuhnya dari dalam. Setiap kali darah keluar bukan hanya bercak kecil, melainkan semburan yang cukup membuat tikar basah kuyup. Bau amis memenuhi ruangan, menusuk hidung siapapun yang berada di dekatnya. Kakak-kakaknya berdiri di pojok ketakutan, tak berani mendekat. Rini menutup mulut dengan kedua tangan, menahan tangis. Joko hanya bisa menggertakkan gigi, wajahnya pucat pasi. Mereka tahu adik mereka sedang menderita. Tapi rasa takut membuat kaki tak mampu melangkah. Ayah akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Dengan suara terburu-buru, ia menyuruh Joko lari ke desa sebelah, memanggil seorang orang pintar yang konon bisa mengusir santet. Cepatlah. Gawo Center. Jundelok ng buri, langsung menyang omahe Mbah Surono. Joko menurut meski tubuhnya gemetar. Ia berlari keluar menembus kegelapan malam. Di dalam rumah keadaan semakin mengerikan. Si bungsu tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Bola matanya bukan lagi putih, melainkan dipenuhi urat merah yang menonjol. Ia menatap kosong ke langit-langit lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum seorang anak kecil, melainkan senyum dingin yang membuat semua orang di ruangan merinding. Ibunya memeluk makin erat. "Nak, iki ibuk ojo tinggal ke aku, nak." Namun tubuh kecil itu tiba-tiba terangkat sedikit. Seperti ada yang menarik dari atas. Ia mendesis pelan lalu tertawa lirih. Tawa itu bukan suara anak kecil, melainkan suara berat dalam menyerupai suara orang dewasa. Semua orang terdiam, wajah mereka membeku. "Aku, wis tekan waktu." Suara itu keluar dari mulut si bungsu. Namun jelas bukan suaranya sendiri. Ayah terlonjak, tubuhnya kaku, bibirnya bergetar. "Sopo kowe? Ojo ganggu anakku." Teriaknya, tapi suaranya pecah karena takut. Si bungsu tiba-tiba menoleh, menatap ayahnya dengan mata merah penuh urat. Senyum itu semakin lebar. Lalu mulutnya berbisik pelan, "Iki dudu anakmu maneh." Kitumbal sing wis ditagi. Jeritan ibunya pecah, memecah kesunyian malam. Ia berusaha mengguncang tubuh anaknya. Tapi si bungsu kembali kejang. Mulutnya terbuka lebar. Darah menyembur deras membasahi wajah ibunya. Bau amis semakin kuat, membuat perut semua orang mual. Ayah hanya bisa memeluk istrinya yang histeris, sementara tangannya berusaha menutup mulut anaknya dengan kain. Tapi darah terus keluar, tak terbendung. Tubuh kecil itu bergetar, lalu tiba-tiba kaku. Nafasnya berhenti, matanya tetap terbuka menatap kosong, wajahnya pucat. Namun yang paling membuat semua orang ketakutan adalah ekspresi wajahnya. Wajah itu seperti ketakutan luar biasa. Matanya membelalak seakan melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Hening menyelimuti rumah. Hanya suara tangis ibunya yang menggema. "Anakku, anakku, Gusti, kembali ke anakku." Ia menjerit, memeluk tubuh kecil itu erat, seolah tak mau melepaskannya. Ayah terdiam, tubuhnya kaku, wajahnya kosong. Kakak-kakak hanya bisa berdiri kaku, air mata jatuh tanpa suara. Tak lama kemudian, Joko kembali bersama Mbah Surono, orang pintar dari desa sebelah. Saat masuk rumah, Mbah Surono langsung terdiam melihat tubuh kecil itu terbujur kaku. Matanya menatap lama, lalu menghela nafas berat. "Innalillahi. Wis diambil. Iki tanda yen santet getih ireng wis miwiti nagi tumbale." Ayah menatapnya putus asa. "Mbah, tulung, Mbah. Ba ora ono cara kanggo balekno." Suaranya lirih penuh harap meski ia sendiri tahu jawabannya. Mbah Surono menggeleng pelan. "Ora ono le, nek wis diambil kaya ngene nyawane ora iso bali. Iki ora kaya penyakit sing iso ditambani. Iki wis janji gaib, wis tumbal sing dibayar." Ibu kembali menangis histeris, menjerit memanggil nama anaknya. Tetangga yang mulai berdatangan hanya bisa menutup mulut. Sebagian menangis melihat penderitaan keluarga itu. Mereka tahu sejak dulu ada kutukan, tapi tak pernah menyangka akan menyaksikan sendiri wujudnya. Malam itu, tubuh si bungsu dimandikan dengan air penuh doa. Namun ada hal aneh yang membuat semua orang makin merinding. Setiap kali tubuhnya disiram air itu berubah merah seolah bercampur darah. Padahal saat air dituang ke ember, warnanya bening. Semua orang saling pandang. Wajah mereka pucat, tapi tak ada yang berani bicara. Saat kain kafan hendak menutupi wajahnya, ibunya menolak. Iris masih berharap anaknya akan bangun. Oho ditutup, oho ditutup. Anakku bakal tangi maneh, aku yakin." Iwi berteriak, tangannya menepis siapapun yang mencoba mendekat. Butuh beberapa tetangga untuk menenangkannya.
memeluknya, dan perlahan membujuk agar mengikhlaskan. Akhirnya, dengan tangis yang tak berhenti, kain kafan menutup wajah kecil itu. Pemakaman dilakukan menjelang subuh. Langkah kaki para pelayat terdengar berat, seolah semua orang merasakan beban yang sama. Saat liang lahat digali, cangkul tiba-tiba tersangkut batu besar. Anehnya, batu itu bukan seperti batu biasa. Warnanya hitam pekat, licin, dan saat disentuh terasa hangat. "Iki opo maneh?" Bisik salah satu warga. Mbah Surono hanya menunduk, wajahnya tegang. Tanda, yen kutukan iki tenan. Batu itu akhirnya dibiarkan di pinggir liang, tapi semua orang tahu itu bukan batu biasa. Saat tubuh si bungsu diturunkan ke liang, angin berhembus kencang. Daun-daun kering berputar-putar, suara aneh seperti desisan terdengar di telinga beberapa orang. Ibunya menjerit lagi, pingsan, lalu dipapah keluar area pemakaman. Ayah berdiri kaku, matanya kosong. Bibirnya bergetar membaca doa, tapi suaranya hilang ditelan angin. Ketika tanah mulai menimbun tubuh kecil itu, terdengar suara aneh dari dalam liang. Suara seperti kendi diaduk, bunyinya gluk, gluk, gluk. Bau amis darah tiba-tiba menyengat, padahal tidak ada yang membawa darah. Orang-orang mundur ketakutan. Sebagian menutup hidung, sebagian lagi membaca doa keras-keras. Akhirnya, pemakaman selesai dengan suasana mencekam. Orang-orang pulang dengan wajah pucat. Sebagian enggan menoleh ke belakang. Ayah dan ibu hanya duduk diam di rumah. Tubuh mereka lemah, air mata terus jatuh. Kakak-kakaknya juga tak bisa tidur. Setiap menutup mata hanya terbayang wajah adik mereka yang meninggal dengan ketakutan. Sejak saat itu, semua sadar. Santet ini bukan sekadar ancaman, tapi sudah mulai menagih. Korban pertama telah diambil, dan semua orang di rumah itu tahu. Korban berikutnya tinggal menunggu giliran. Malam itu udara terasa semakin berat setelah pemakaman si bungsu. Rumah keluarga itu tidak lagi sama. Bau kemenyan masih tercium samar dari ruang depan. Sisa dari doa-doa yang dibacakan tetangga untuk menenangkan arwah. Tapi ketenangan itu hanya sebentar. Hati setiap anggota keluarga tetap diliputi ketakutan. Semua sadar, satu nyawa sudah diambil, dan kutukan itu belum selesai. Ayah duduk lemas di kursi bambu. Matanya merah menahan tangis yang tak lagi keluar. Ibu hanya terbaring di tikar. Tubuhnya gemetar, seolah sebagian jiwanya ikut terkubur bersama anak bungsunya. Rini dan Joko duduk bersandar di dinding, saling pandang tapi tak ada kata-kata yang keluar. Hanya hening panjang, seakan mereka takut berbicara karena khawatir sesuatu akan mendengar. Sekitar tengah malam, pintu rumah diketuk. Tok, tok. Suara itu pelan tapi jelas membuat semua orang terlonjak. Joko langsung berdiri mengambil lampu minyak. Ketika pintu dibuka, tampaklah Mbah Surono. Orang pintar yang kemarin ikut membantu di pemakaman. Wajahnya serius, sorot matanya tajam. Dia masuk pelan, duduk di lantai ruang tengah, lalu berkata, "Aku kudu ngomong saiki. Yen ora kabeh bakal entek siji-siji." Ayah mengangguk pelan, tubuhnya tegang. "Mbah, piye carane supaya iki rampung? Aku ora kuat maneh ndelok anak-anakku dari korban." Suaranya pecah, hampir seperti orang yang sudah menyerah. Mbah Surono menarik nafas panjang. Ia menatap satu persatu wajah keluarga itu. "Santet geti hireng iku ora sembarangan. Kidur santet kanggo mateni siji wong wae. Iki santet kanggo ngiket garis keturunan nganti buyar kabeh. Ora iso ditandangi nganggo doa wae. Ora iso mung nganggo kembang lan air bersih. Ki kudu ana sing wani nindakake perjanjian gelap." Ruangan langsung hening. Kata-kata perjanjian gelap menggantung di udara, menimbulkan rasa dingin yang menjalar ke kulit. Rini menatap dengan mata membesar. "Perjanjian? Opo maksudnya, Mbah?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Mbah Surono menunduk sebentar, lalu menatap lagi. "Sing dimaksud perjanjian yaiku. Salah siji saka kowe kudu wani nyerah ke awek dewe. Nyawa siji kanggo nutup jalur kutukan iki. Yen ora, santet iki bakal terus nagih nganti kabeh keturunan kasan entek." Ibu langsung menangis, memeluk Rini erat-erat. Seakan takut Mbah Surono akan langsung menunjuknya. "Ora, Mbah. Ojo na gomong, mangono. Ojo nganti anakku sing liyane kudu ilang maneh." Tangisnya pecah, suaranya menggema di ruangan. Ayah terdiam lama, wajahnya kaku. Dalam hatinya ia tahu ucapan itu masuk akal. Dari cerita leluhur, memang hanya tumbal yang bisa menghentikan santet keturunan.
tapi mendengar langsung dengan lugas membuat hatinya seperti ditusuk. Dia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Joko mencoba memberanikan diri bicara. Mbet nek kudu tumbal, opo ora iso kowe. Kuwis gede, aku iso nampa. Sing penting adikku, ibu, bapak, kabeh iso slamet. Suaranya tegas tapi matanya bergetar. Jelas ia juga ketakutan. Ibu langsung menoleh menampar pundaknya. Ojo ngomong nengonole. Kowe anakku, aku ora gelem kelangan maneh. Tangisnya semakin keras, Rini juga ikut menatap Joko, matanya basah. Oyo nekat Joko. Aku ora gelem delok kowe ilang ngono wae. Mbah Surono menghela napas. Iki sing Angel le perjanjian gelap ora mung soal keberanian. Wong sing milih kudu ikhlas, kudu tenan nyerahke awake dewe. Nek mung separo ati, kutukan ora bakal rampung, malah bisa dadi luwih parah. Setan bakal njupuk luwih saka siji. Ruangan kembali hening. Angin malam masuk lewat celah dinding, membuat lampu minyak bergoyang. Suasana semakin mencekam. Ayah menatap kosong ke lantai, pikirannya kacau. Dalam hati kecilnya, ia tahu dialah yang seharusnya maju. Dia kepala keluarga. Ia yang seharusnya bertanggung jawab. Tapi membayangkan meninggalkan istri dan anak-anak membuat dadanya sesak. Ibu menggenggam tangan suaminya erat-erat, seperti tahu isi hatinya. Mas, ojo mikir sing aneh-aneh. Aku ora gelem kowe ninggal ke aku. Po wae carane, ayo digolek cara liyane. Pasti ono jalan sing luwi apik tinimbang nyerah ke nyawamu. Mbah Surono menatap mereka dengan wajah sendu. Aku ngerti iki abot. Ora ana wong sing pengin kelangan. Tapi kowe kudu ngerti iki dudu perkara sing iso dihindari. Santet iki kaya utang geti. Utang kudu dibayar. Yen ora dibayar, bakal ditagih karo cara sing luwih kejem. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah kamar si bungsu yang baru saja dikubur sore tadi. Suara itu seperti tangisan anak kecil, lirih memanggil, "Ibu." "Ibu," tuh semua orang langsung merinding. Ibu spontan berdiri, hendak lari ke kamar, tapi ayah menahan dengan kuat. "Oh bu, oyom lebu. Sing nang kamar kuwi dudu anakmu maneh." Tangisan itu berubah menjadi tawa kecil, seram bergaung di seluruh rumah. Bau amis darah tiba-tiba memenuhi udara. Rini menjerit menutup telinga. Joko memeluk adiknya, mencoba menenangkannya meski dirinya sendiri gemetar. Mbah Surono berdiri, menatap ke arah kamar dengan wajah tegang. Iki tanda yen wektu wis mepet. Arwah sing wis dijupuk saiki dadi penghubung. Deweke sing ngelingke yen kutukan isi butuh tumbal. Yen ora bakal terus-terusan jupuk siji-siji nganti entek. Ayah menghela nafas panjang. Wajahnya muram. Dia menatap keluarganya dengan mata merah. "Aku wis mutuske. Nek kudu tumbal aku sing maju. Aku ora tegan delok anak-anakku terus dadi korban. Kisalahku, iki dosane leluhurku. Aku sing kudu nutupi." Ibu langsung menangis keras berusaha menahan, tapi ayah memegang pundaknya dengan tegas. "Ora usah nangis bu, aku wis legowo. Sing penting kowe kabeh slamet. Rini, Joko, kowe kudu jagain ibumu nek aku wis ora ana. Iki pilihan sing paling bener." Rini menjerit memeluk ayahnya erat-erat. "Ora pak, aku ora gelem. Ojo tinggal ke aku." Air matanya jatuh deras, tubuhnya gemetar. Joko juga menunduk, menahan tangis meski matanya merah. Mbah Surono menunduk, wajahnya serius. "Nek pancen wis mantap, aku bakal nuntun perjanjian iki. Nanging kowe kudu ngerti, iki ora gampang. Perjanjian iki kudu ditindakake ing panggonan sing peteng. Cedak kali utawa alas. Ing ngendi roh Ki Jagabaya biyen nandur kuasane. Kowe kudu ngucap sumpah nyerahke awakmu, lan ngiket janji nganggo getihmu dewe. Yen ora roh peteng ora bakal nampa." Ayah mengangguk, wajahnya pasrah. "Aku siap mbah. Kanggo keluargaku, aku bakal nindakake opo wae." Ibu jatuh terduduk menangis sesenggukan. Rini dan Joko hanya bisa memeluk ibunya. Air mata mereka bercucuran. Malam itu menjadi saksi keputusan besar. Ayah rela menyerahkan dirinya untuk menghentikan kutukan yang sudah berjalan turun-temurun. Namun jauh di lubuk hati, ada rasa takut yang tak bisa hilang. Bagaimana jika perjanjian itu gagal? Bagaimana jika roh gelap meminta lebih dari satu nyawa? Pertanyaan itu menggantung di udara, menambah beban pada malam yang sudah pekat oleh kengerian. Dan ketika suara tawa kecil dari arah kamar kembali terdengar, semua orang tahu, waktu mereka hampir habis. Perjanjian gelap harus segera dilakukan, atau kutukan itu akan menelan seluruh keluarga tanpa sisa. Malam itu akhirnya tiba.
Setelah hari-hari panjang penuh tangis, bisikan, dan teror, keputusan sang ayah untuk menyerahkan diri sebagai tumbal tak bisa lagi ditunda. Mbah Surono sudah menyiapkan segala sesuatu sejak sore, mulai dari dupa, kendi, hingga sesajen sederhana berupa bunga, kemenyan, dan sikat rambut hitam yang konon harus jadi pengikat antara dunia nyata dan dunia gaib. Lokasi yang dipilih pun bukan sembarangan. Sebuah pohon beringin tua di pinggir alas, yang menurut cerita warga desa, dulu adalah tempat Ki Jagabaya sering melakukan ritual ilmu hitamnya. Angin malam berhembus kencang, lebih kencang dari biasanya, membuat daun-daun beringin bergesekan hingga menimbulkan suara aneh, seperti bisikan orang banyak. Bulan yang tadinya bulat utuh tiba-tiba tertutup awan hitam, menyisakan kegelapan pekat. Ayah melangkah dengan kaki berat diiringi oleh Mbah Surono. Dari kejauhan Rini dan Joko hanya bisa melihat, menahan tangis sambil berpegangan tangan. Ibu berlutut di depan rumah, menangis menolak untuk menyaksikan langsung, karena hatinya tak sanggup melihat suaminya benar-benar menyerahkan diri. Sesampainya di bawah beringin, Mbah Surono menancapkan dupa ke tanah, menyalakan api, lalu asap putih perlahan membubung ke atas, menembus dedaunan yang menjuntai. Bau kemenyan bercampur dengan aroma tanah basah dan angin malam yang dingin, membuat bulu kuduk berdiri. Ayah duduk bersila di depan dupa, wajahnya tegang tapi pasrah. "Le," kata Mbah Surono dengan suara pelan namun mantap. "Saka wektu iki, awake dewe bakal melebu perjanjian peteng. Kowe kudu ikhlas, nek atimu goyah, setan bakal njupuk luwi akeh." Ayah mengangguk, menutup mata, menarik napas panjang. Di tangannya ada belati kecil, tajam, yang sudah disiapkan untuk memotong telapak tangannya sendiri. Ritual dimulai. Mbah Surono melafalkan mantra kuno dengan suara bergetar, bercampur bahasa Jawa halus, yang sudah jarang dipakai orang desa sekarang. Suaranya naik turun, kadang pelan seperti bisikan, kadang keras seperti teriakan. Angin semakin kencang, seakan ikut merespon setiap bait yang terucap. Ayah kemudian menggenggam belati, lalu mengiris telapak tangannya. Darah segar mengucur deras. Ia meneteskan darah itu ke kendi tanah liat yang sudah disiapkan di depan dupa. Bau amis bercampur dengan kemenyan, membuat udara semakin berat. Tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari arah kegelapan. Jeritan itu bukan suara manusia biasa, melainkan suara yang serak, dalam, dan menusuk telinga. Rini yang melihat dari kejauhan langsung menutup telinganya. Tubuhnya gemetar. Joko memeluk adiknya, meski dirinya sendiri hampir pingsan ketakutan. Mbah Surono melanjutkan mantra tanpa henti. Suaranya semakin keras meski matanya terlihat tegang. "Jagabaya, iki tumbal sing dijanjeke. Jupuk awa iki lan rampung no kutukanmu." Ayah menutup mata, wajahnya basah oleh keringat dan darah. Tubuhnya mulai bergetar, seperti ada kekuatan besar yang sedang menariknya. Dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah berat. Duk, duk, duk. Tanah bergetar pelan setiap kali suara itu terdengar. Dan dari balik kabut malam, muncullah sosok tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala seperti bara. Di tangannya ada kendi besar berisi darah, yang tampak meluap hingga menetes-netes ke tanah. Bau amisnya menyebar, membuat dada sesak. Sosok itu berhenti tepat di depan ayah. Senyumnya lebar, menampakkan gigi hitam panjang yang berlumuran darah. "Asire, wektu iki tekan," suaranya berat, menggema seperti datang dari segala arah. Ayah membuka mata, menatap sosok itu dengan pasrah. "Yeni kising kudu dah jalani kanggo keluargaku. Ku siap." Sosok itu tertawa panjang. Suara tawanya membuat daun-daun beringin bergetar keras. Bahkan ranting-ranting patah berguguran. Ia mengangkat kendi darahnya tinggi-tinggi, lalu menumpahkannya ke atas kepala ayah. Darah itu tidak hanya membasahi tubuhnya, tapi juga seperti menyerap masuk ke dalam kulitnya. Zuya menjerit keras, tubuhnya menggeliat, tapi ia tidak bergerak lari. Jeritan itu seperti menembus langit malam, membuat burung-burung hantu terbang ketakutan. Tak lama kemudian jeritan itu berhenti. Tubuh ayah terkulai, matanya kosong, wajahnya pucat. Sosok hitam itu menghilang begitu saja, lenyap bersama kabut, meninggalkan bau amis yang pekat. Mbah Surono mendekati tubuh ayah, memeriksa denyut nadinya. Ia hanya bisa menggeleng. "Wis rampung, deweke wis dadi tumbal."
Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Rini dan Joko berlari mendekat menangis melihat tubuh ayah mereka terbujur kaku di bawah pohon beringin. Mereka memeluknya erat-erat, air mata membasahi wajah. "Pak, ojo tinggal ke aku, Pak." Tangis Rini pecah. Joko hanya menunduk, giginya gemeretak menahan tangis meski air mata jatuh tanpa henti. Tubuh ayah akhirnya dibawa pulang, lalu dimakamkan tanpa banyak kata. Semua orang desa yang tahu hanya bisa menunduk, memberi doa dalam hati. Mereka tahu, Kenwara ini telah membayar harga yang sangat mahal. Hari-hari setelah itu, rumah menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi bisikan dari bawah ranjang. Tidak ada lagi mimpi buruk yang sama. Bau amis darah pun lenyap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, malam bisa dilalui tanpa teriakan atau jeritan. Meski begitu, ketenangan itu terasa hampa karena mereka kehilangan sosok ayah yang menjadi tulang punggung keluarga. Tahun demi tahun berlalu. Rini tumbuh dewasa, mencoba kuat membantu ibunya. Joko menjadi lebih pendiam, memikul beban besar sejak malam ayahnya menghilang. Meski luka itu tak pernah benar-benar sembuh, mereka belajar menerima bahwa itulah takdir keluarga mereka. Namun semua itu ternyata hanya ketenangan sementara. Beberapa tahun kemudian, ketika Rini sudah mulai beranjak dewasa, teror itu kembali. Malam-malamnya mulai dipenuhi mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia melihat sosok tinggi besar itu lagi, dengan mata merah menyala dan kendi darah di tangannya. Tapi kali ini ada yang berbeda. Kendi itu jauh lebih besar, dan darah di dalamnya tampak penuh hingga meluap. Dalam mimpi itu, sosok hitam mendekat, lalu berkata dengan suara berat, "Kutukan iki, durung rampung. Nyawane siji durung cukup, aku bakal teka maneh, nganti kabeh lunas." Rini terbangun dengan teriakan, tubuhnya penuh keringat, dan di lantai kamar ada bercak darah segar. Joko masuk terburu-buru, wajahnya pucat ketika melihat apa yang terjadi. Ibu yang sudah mulai menua hanya bisa menangis, memeluk Rini erat-erat. Malam-malam berikutnya, mimpi itu terus berulang. Bisikan samar mulai terdengar lagi dari bawah ranjang. Suasana rumah kembali mencekam, seolah semua yang mereka lalui dulu hanya jeda sementara. Korban pertama sudah diambil, tumbal sudah diserahkan, tapi kutukan ternyata masih menuntut lebih. Dan kini, ketakutan yang mereka sembunyikan selama ini kembali nyata. Santet getih Ireng bukanlah kutukan yang mudah ditebus. Ia bukan hanya soal dendam Ki Jagabaya, tapi juga perjanjian kelam yang jauh lebih dalam dari yang bisa dipahami manusia. Malam-malam berikutnya hanya menyisakan pertanyaan besar yang menggantung di benak mereka semua. Siapa yang akan jadi korban berikutnya? Berapa banyak lagi nyawa yang harus dibayar? Johnny dan apakah kutukan ini benar-benar bisa diakhiri atau hanya akan terus menagih sampai garis keturunan terakhir habis?